Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baiklah, pagi hari ini Ibu akan memberikan materi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pagi hari ini yaitu 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Baiklah, kita masukkan, kita perhatikan gambar. Kita perhatikan gambar 2 ya, 2.8a. Kita lihat pada gambar 2.8a itu ada sumbu X ya yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat ada garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, sedangkan untuk gambar yang 2.8b ya itu terlihat ada garis ya yang sejajar dengan Y yang dinamakan garis itu adalah M1, M2, M3, dan M4, sehingga dapat kita buat tabel gambar 2.8a. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, dan M4. Selanjutnya, gambar 2.8b. Kita lihat adalah gambar garis tegak lurus ya. Jadi garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X ya, kita lihat garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah L1, L1, L2, L3, dan L4. Sekarang perhatikan gambar 2.8c ya. Kita lihat gambar di sana ada garis N1 dan N2. Jadi kita lihat ya, gambar 2.8c, garis-garis yang memotong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis N1 dengan N2 ini adalah garis yang memotong, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi pada gambar, 3 gambar di atas dapat kita lihat pertama adalah garis yang sejajar, garis tegak lurus, dan garis yang memotong. Sekarang kita ambil contoh, gambarlah garis L yang melalui titik A adalah absisnya 3, ordinatnya -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Penyelesaiannya untuk soal di atas adalah gambarlah garis L yang melalui titik A dengan absis 3, koordinatnya -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y sebagai berikut. Kita gambar. Nah, di sini kita lihat absisnya adalah 3, ordinatnya adalah -5. Tidak sejajar berarti dia memotong. Ya, kalau tidak sejajar berarti dia memotong. Jadi kita lihat nih. Nah, kita gambar. Lanjut. Apakah masih ada garis lain yang melalui titik A? 3, -5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik A? Absis 3, ordinat -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi dapat kita gambarkan ya seperti ini. Lanjut,
Contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Jadi penyelesaiannya berikut garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat gambarnya. Jadi terlihat di sini ada garis M dan N. Jadi garisnya itu adalah memotong. Selanjutnya contoh. Diketahui titik A absisnya 3, ordinatnya 2, B absisnya 3, ordinat negatif 6, dan C absisnya negatif 5 dan ordinatnya negatif 2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Sekarang kita buat penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukanlah prosedur. Kita lakukan prosedur berikut. Pertama, langkah 1. Gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Langkah kedua, gambarlah titik A, absis 3, ordinat 2, B, absis 3, ordinat negatif 6, dan C, absis negatif 5, ordinat negatif 2 pada bidang koordinat kartesius. Sedangkan langkah yang ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C seperti gambar berikut. Ya. Jadi kita buatlah titik keberadaan titik A dengan absis tadi adalah 3, ordinatnya adalah 2. Yang B absisnya 3, ordinatnya negatif 6. Sedangkan C absisnya negatif 5, ordinatnya adalah 2. Kita gambar. Jadi selanjutnya terlihat di sini. Ini adalah tegak lurus. Sedangkan sementara antara titik B dan titik C ini adalah memotong. Jadi langkah 4 dari gambar di atas tersebut tampak bawah. Yang pertama, garis yang melalui titik A dan B itu tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan yang kedua adalah B, garis yang melalui titik A dan C sejajar pada sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Yang C, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar pada sumbu X dan tidak tegak lurus, sehingga dia sifatnya adalah memotong. Demikianlah penyampaian materi Ibu pada pagi hari ini. Jika ada yang salah atau khilaf dalam penyampaian materi pada pagi hari ini, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar terus. Generasi tangguh. Terima kasih.